Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fanifidina azakumullah. Kita kembali melanjutkan kitab Zadul Mustaqni. Kita masih dalam bab syurutis shalah. Dan kita masih berbicara tentang syarat yang kedua, sitrul aurat, menutup aurat. Dan ini sebagai syarat yang kedua. Dan permasalahan terakhir yang kita bahas dalam pertemuan kita yang lalu, dari ucapan muallif rahimahullah, wa man wajada kifayatan, barang siapa yang mendapati kecukupan untuk menutup auratnya, sataroha, dia menutupinya, wa illa fal farjain, jika kain yang dia punyai tidak cukup, maka cukup menutup kubul dan duburnya. Wa illam yakfihima faduburu, kalau kemudian kain yang dia punya tidak bisa menutupi kedua-duanya, menurut pendapat muallif, maka yang lebih diutamakan menutupi duburnya. Wa in u'ira sutratan lazimahu qabuluha, kalau dia dipinjami kain penutup pakaian, maka wajib dia untuk menerimanya. Nah, ini poin yang akhir, baik, yang kita bahas dari pertemuan kita yang lalu. Jadi, kalau orang-orang yang sholat itu tidak memiliki pakaian, kemudian ada yang meminjami, maka wajib untuk menerimanya. Nah, karena termasuk syarat sahnya sholat itu menutup auratnya. Qala al-muallif rahimahullah, wa yusalli al-'ari qa'idan bil ima'i istihbaban fihima. Kata muallif, dan orang yang telanjang itu salat dalam keadaan duduk bil ima, dengan isyarat istihbaban fihima, itu perkara yang sunnah pada keduanya. Jadi orang yang tidak memiliki pakaian sama sekali, sholatnya dengan cara duduk dan dengan isyarat tatkala sujud. Nah, ini sunnah hukumnya, istihbab, duduk dan menggunakan isyarat. Wa yakunu imamuhum wasatahum, dan imamnya, kalau semua jamaah itu telanjang semua, imamnya berada di tengah-tengah, tidak berada di depan. Wa yusalli kullu naw'in wahdahu, dan setiap satu golongan itu sholat sendiri-sendiri. Nah, jadi maknanya ikhwanifidina azakumullah, kalau kemudian jamaah itu ada yang perempuan, ada yang laki-laki, sholatnya sendiri-sendiri, sholatnya tidak jamaah. Nah, perempuan sholat sendiri, laki-laki sholat sendiri. Nanti akan kita jelaskan. Fa in sakha shalla rijalu wa sabbarahum nisa. Kalau kemudian sakha, ini berat,
atau enggak cukup tempatnya kaum laki-laki sholat, kemudian kaum perempuan membelakanginya. Nah, membelakangi kiblat kaum perempuannya. Summa akasu, kemudian sebaliknya, gantian perempuan yang sholat, laki-laki yang menghadap membelakangi kiblat. Fa in wajada sutratan faribatan fi asna'is shalah satara wa bana wa illa istada'a. Kalau dia mendapati sutra kain, nah faribatan fi asna'is shalah di tengah-tengah salatnya dan sutra itu dekat, satara, dia pakai kain tersebut, wa bana, dan dia lanjutkan sholatnya, wa illa ibtada'a. Kalau sutrohnya itu jauh, dia harus ngambil di tempat yang jauh, maka dia batalkan sholatnya, nanti dia mengulangi sholatnya. Baik, kita coba bahas bagaimana penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, tadi disebut oleh mu'allif rahimahullah, ini hukum bagi mereka-mereka yang dalam keadaan telanjang. Mereka tetap diwajibkan untuk sholat. Tapi bagaimana kaifiyah sholatnya? Menurut mu'allif rahimahullah ta'ala, orang-orang yang telanjang, maka mereka tatkala sholat itu disunahkan dalam keadaan duduk dan dengan isyarat. Nah, duduk, baik, dan dengan isyarat, tidak pakai sujud. Nah, kalau dia sujud, baik kelihatan auratnya. Nah, jadi kelihatan duburnya. Baik, ini salah satu pendapat. Ini pendapatnya mazhab. Nah, dari kalangan ulama yang lainnya, ada yang berpendapat tidak boleh sholat dalam keadaan duduk. Nah, jadi tidak diperbolehkan sholat dalam keadaan duduk. Karena mereka-mereka yang mampu untuk berdiri, nah, sholatnya harus berdiri. Wa qumu lillahi qanitin. Nah, karena hukum asalnya sholat itu sambil berdiri. Dan ini sholat fardu, bukan sholat sunnah. Kalau sholat sunnah bisa milih. Nah, tapi kalau sholat fardu, seorang bisa berdiri, dia sholat sambil duduk, tidak sah sholatnya. Nah, maka sebagian para ulama berpendapat tidak boleh dia sholat sambil duduk, dia harus sholat sambil berdiri. Karena hukum asalnya itu berdiri. Nah, terus bagaimana dia tidak memiliki pakaian? Ya, karena dia tidak memiliki pakaian, baik, maka Allah tidak membebankan kepada dia apa yang dia tidak mampu. Nah, fattaqullaha mastata'tum. Maka sholat sambil berdiri dan sambil telanjang. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, ini pendapat yang kedua. Nah, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga menukilkan pendapat yang ketiga. Nah, dan ini pendapat yang ketiga ini yang beliau rajihkan. Nah, jadi pendapat yang pertama pendapat yang mazhab, sholat sambil duduk dan dengan isyarat. Pendapat yang kedua, sholat sambil berdiri meskipun dengan telanjang. Nah, pendapat yang ketiga, baik, fihi tafsil. Ini perlu dirinci. Nah, fa in kana haulahu ahadun shalla qa'idan. Kalau kemudian di sekitar dia itu ada orang, maka dia sholatnya sambil duduk. Nah, jadi kalau ada orang lain di ruangan tersebut, baik, ini orang yang tentunya berpakaian, maka dia sholatnya sambil duduk. Nah, orang telanjang itu sholatnya sambil duduk. Wa illam yakun haulahu ahadun, kalau di sekitarnya nggak ada orang, nah, di rumahnya, baik, nggak ada orang lain kecuali dia, au kana fi dhulmatin, atau baik dalam keadaan gelap, nggak ada lentera, nggak ada lampu, nggak bisa kelihatan, sangat gelap sekali. Meskipun dia telanjang nggak kelihatan. Nah, au qaulahu syakhsun la yubsir, atau di sekitar dia ada orang tapi nggak bisa melihat, mungkin karena buta. Nah, au syakhsun la yastahi min al-inkisaf fi araf, atau ada orang lain tapi dia tidak merasa malu kalau auratnya kelihatan, kazaujah, misalnya itu istrinya. Nah, maka baik, kata beliau,
fa inna yusalli qa'iman wa yarka'u wa yasjudu li'annahu la udhra. Maka dia salatnya sambil berdiri, dia rukuk dan dia sujud sebagaimana biasa. Nah, ini dirinci. Baik. Jadi kalau kemudian di sekitar ruangan itu ada orang lain, baik, maka dia salatnya sambil duduk. Nah, tapi kalau kemudian dia sendirian di ruangan tersebut, salatnya sambil berdiri. Atau ada orang lain tapi dalam keadaan gelap. Nah, orang-orang nggak bisa melihat dia salat dalam keadaan telanjang, maka dia salat sambil berdiri seperti biasanya. Atau ada orang dan orang itu buta, nah maka dia salat sambil berdiri. Baik. Atau ada orang tapi itu adalah istrinya, nah nggak ada anak-anaknya, nggak ada yang lainnya, hanya istrinya. Baik, maka dia salat sambil berdiri. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Ini baik pendapat yang ketiga. Dan Syafi'i rahimahullah menyatakan wa hadzal qaul aqrabul aqwal ilal haqqi. Dan pendapat ini pendapat yang paling dekat kepada kebenaran. Nah, jadi pendapat yang ketiga ini yang dirinci. Nah, ini pendapat yang paling dekat dengan kebenaran. Tidak mutlak duduk sebagaimana pendapat pertama, tidak mutlak berdiri sebagaimana pendapat yang kedua, tapi dirinci, melihat keadaan. Bisa sambil duduk, nah, bisa pula salat sambil berdiri sebagaimana bisa, tergantung keadaan. Baik, kalau banyak orang, nah, dan mereka leluasa melihatnya, maka salat sambil duduk dan sambil isyarat. Kalau kemudian perincian tadi disebutkan, kalau itu orang-orang nggak bisa melihat atau gelap atau istrinya, nah, maka dia salat sebagaimana biasa, salat sambil berdiri. Baik. Syafi'i rahimahullah, kenapa beliau menguatkan pendapat yang ketiga yang fi tafsir, yang beliau sebutkan aqrab ilal haq, pendapat yang paling mendekati kebenaran. Kata beliau, li'annahu yajma'u baina haqqillahi wa haqqin nafsi. Karena pendapat yang ketiga ini menggabungkan, mengumpulkan haknya Allah dan hak dirinya. Nah, mengumpulkan haknya Allah dan hak dirinya. Mana hak Allah dan mana hak dirinya? Kata beliau rahimahullah, fa inna haqqallah idza lam yakun hawla ahadun yarahu yusalli qa'iman. Kata beliau, sesungguhnya haknya Allah jika di sekitar dia tidak ada seorang yang melihat dia, haknya Allah yaitu salat sambil berdiri. Itu haknya Allah. Karena Allah sebutkan wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah untuk Allah dalam keadaan kunut. Nah, ini qanitin semua ini hukum asalnya salat sambil berdiri. Sehingga kalau seorang itu salat sambil berdiri, dia telah memenuhi haknya Allah. Nah, kemudian li'annahu qadirun, kalau dia mampu untuk berdiri. Wa haqqun nafsi idza kana hawla ahadun yusalliya qa'idan, dan hak dirinya kalau di sekitar dia itu ada orang, nah, yang orang itu bukan istrinya dan mereka bisa melihat, maka hak dirinya itu salat sambil duduk dan dengan isyarat. Nah, karena mungkin kalau dia berdiri dia malu kelihatan auratnya. Baik, ini ikhwan fillah azakumullah, sehingga pendapat yang ketiga ini yang beliau kuatkan, yang kata beliau aqrab ilal haq. Nah, aqrabul aqwal ilal haq, pendapat yang paling mendekati kebenaran. Baik. Ini poin pertama ini di sore hari ini. Baik. Apa yang dirosikan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, berbeda dengan yang dirosikan oleh muallif rahimahullah. Baik. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, poin yang kedua. Wa yakunu imamuhu wasatahum. Menurut muallif, kalau itu jamaah dan semuanya telanjang, apa mungkin? Ya mungkin. Nah, mungkin satu rombongan safar kemudian dirampok. Nah, tidak tersisa sama sekali. Semuanya telanjang. Kemudian datang waktu sholat dan dia sholat. Nah, dan mereka sholat satu rombongan. Dalam keadaan telanjang semuanya. Nah, terus bagaimana sholat jamaahnya? Kata mu'allif rahimahullah, imamnya itu di tengah-tengah.
tidak di depan. Nah, jadi kalau misalnya jumlah semuanya 11, ya tinggal imamnya paling tengah, sejajar. Nah, sejajar dengan makmumnya, sebagaimana kaum perempuan. Nah, jadi tidak di depan. Kenapa kok tidak di depan? Ya malu kalau di depan. Nah, jadi kalau dia sejajar dengan makmum, ini kan nggak terasa malu karena dia nggak menjadi pusat perhatian. Nah, sejajar semuanya. Baik. Ini ikhwani fillah azakumullah. Ini alasannya. Nah, kemudian ikhwani fillah azakumullah. Ini juga menurut pendapat yang mazhab, salatnya dia sambil duduk dan sambil isyarat dengan berjamaah. Nah, tetap ini istihbaban menurut Malik. Nah, baik itu salat sendirian maupun salat jamaah. Kalau salat jamaah berarti imamnya di tengah. Nah, dalam satu barisan, pas di tengah-tengah. Baik, dengan dalam keadaan duduk dan isyarat. Nah, baik, meskipun itu nanti safnya panjang, ya, safnya panjang. Nah, belakangnya juga ada saf karena nggak cukup belakangnya untuk saf, tetap nggak boleh untuk sujud. Nah, nanti kelihatan duburnya setelah sujud. Baik, maka tetap sholatnya dengan isyarat, duduk sambil isyarat. Nah, ini pendapat yang mazhab. Ada pendapat yang lainnya. Nah, pendapat yang lainnya menyatakan imamnya tetap di depan sebagaimana biasanya. Nah, imam tetap di depan. Baik, karena sunnahnya imam itu di depan. Nah, ini sunnahnya. Baik. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kenapa pendapat yang kedua itu menyatakan imamnya tetap di depan? Baik, karena semuanya telanjang. Nah, kecuali kalau misalnya makmumnya berpakaian dan imamnya telanjang. Nah, maka sejajar. Kalau satu jamaah itu telanjang semua, nggak malu dia anak panconi. Nah, kan semuanya telanjang. Kalau telanjang sendirian mungkin malu. Semuanya telanjang kok. Banyak temannya. Nah, jadi ya malu sama siapa telanjang semuanya. Nah, maka nggak ada alasan imamnya di depan. Kemudian malu nggak ada alasan. Anak buahnya semua juga telanjang. Nah, kalau misalnya ditertawakan, kamu juga telanjang sama saja. Nah, jadi nggak ada alasannya untuk kemudian sholat sejajar dengan makmumnya. Nah, ini alasan pendapat yang kedua. Baik. Sehingga semuanya tetap sebagaimana sholat biasanya, imamnya tetap di depan. Nah, ini ikhwani fillah azakumullah. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, wa hadzal qaul aqrab ila shawab, pendapat yang kedua. Nah, bahwasanya pendapat yang kedua, imam tetap di depan, ini pendapat yang mendekati kebenaran, yang paling dekat dengan kebenaran. Ini yang beliau rujukkan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Ini poin yang kedua. Nah, di sore hari ini yang kita membaca pendapat Al-Utsaimin yang menyelisih muallif. Nah, jadi tadi poin yang pertama. Baik, dia menguatkan pendapat selain muallif. Baik. Kemudian ini yang kedua, beliau juga tidak sependapat dengan pendapatnya muallif. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, sehingga imamnya kalau semua jamaahnya telanjang, imamnya tetap di depan. Nah, imamnya tetap di depan. Baik. Qala rahimahullah, wa yusalli kullu naw'in wahdah. Ini poin yang ketiga. Ini kaitannya kalau jamaahnya itu campur, ada laki-laki, ada perempuan, dan semuanya telanjang. Nah, pas kebetulan rombongan itu ada perempuannya. Kata Malik rahimahullah, sholat sendiri-sendiri. Makna sendiri-sendiri, ada jamaah laki-laki sendiri sholat, jamaah perempuan sendiri sholat. Nah, jadi enggak satu imam. Nah, kalau satu imam nanti perempuannya bisa melihat aurat orang yang di depannya atau laki-laki di depannya. Nah, maka menurut Malik rahimahullah ini sholat sendiri-sendiri. Laki-laki sholat sendiri, perempuan sholat sendiri. Nah, fa'in syaqqa, kalau berat, nah mungkin tempatnya nggak cukup, nah kalau mungkin juga waktunya kelamaan, baik, sholat rijal, laki-laki sholat duluan, wastadbarahum nisa, perempuan
perempuannya kemudian menghadap membelakangi kiblat. Nah, laki-laki yang sholat menghadap kiblat, baik, perempuannya menghadap ke sana, tapi nggak sholat. Nah, biar nggak lihat auratnya. Nah, kemudian sunnah, kemudian sebaliknya. Dan dia nanti perempuannya sholat, laki-lakinya menghadap membelakangi kiblat. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Ini upaya untuk tidak saling melihat aurat masing-masingnya. Nah, baik. Qala rahimahullah. Wa in wajada sutratan qaribatan fi asna'is shalah satara wa bana. Kalau dia mendapatkan sutra, mendapatkan kain qaribah yang dekat di asna'is shalah, di tengah-tengah salat. Nah, mungkin sedang sholat sambil telanjang, ada kain dekat dengan dia. Baik, satara, dia harus tutupi auratnya menggunakan kain tersebut. Wabana, melanjutkan sholatnya. Wa illa ibtada. Kalau itu jauh, nah maka dibatalkan sholatnya, kemudian diulangi nantinya. Nah, yang mungkin ikhwan fillah azakumullah, baik, sebagaimana yang sudah kita sebutkan kemarin, kalau seorang sholat sambil telanjang, kemudian mungkin ada seorang yang datang dan ngasih pakaian, nah, maka dia harus terima, dia pakai, dia lanjutkan sholatnya. Nah, tapi kalau yang ngasih, saya ambil pakaian di rumah saya, maka dia harus batalkan sholatnya. Nah, ambil pakaian kemudian dia melanjutkan sholatnya, maknanya mengulangi dari awal. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik, itu pula yang menunjukkan ada orang-orang yang sholat, nah batal dengan ucapan orang lain. Nah, jadi ada orang yang sholat tapi batalnya dengan ucapan orang lain, bukan ucapan dia sendiri. Tentunya tadi itu. Nah, jadi orang yang sholat dalam keadaan telanjang, kemudian ada yang datang, saya ambil pakaian saya di rumah saya, otomatis dia batal sholatnya, karena dia harus mengambil pakaiannya. Nah, atau perempuan budak, yang dia sholat hanya menutupi antara pusar sampai lutut, di tengah-tengah sholat sayyidnya datang mendatangi menyatakan kamu sekarang merdeka, otomatis batal dia karena rambutnya nggak ketutupan. Nah, itu namanya orang sholat batal karena ucapan orang lain. Nah, dia tidak berbicara sama sekali, tidak. Orang lain yang berbicara membuat dia itu batal. Nah, karena dia statusnya sekarang sudah menjadi perempuan yang merdeka. Perempuan yang merdeka semua yang ditutup, nah kecuali wajah menurut mu'allif. Nah, maka dia harus batalkan sholatnya karena nggak sah status dia sekarang sebagai perempuan yang merdeka. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian beliau lanjutkan rahimahullah. Wa yukrahu fi sholati sadl. Dan makruh hukumnya di dalam sholat as-sadl. Nah, sadl ikhwan fillah azakumullah. Ini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama makna sadl. Ada yang menyatakan sadl itu menggunakan kain yang dia diletakkan di kedua pundaknya, tanpa yang satu, yang bagian kanan diselempangkan di yang kiri diselempangkan ke kanan. Tidak dibalikkan demikian, hanya dikerupukkan. Nah, itu namanya sadl. Nah, jadi dia ambil kain, kemudian dia pakai di kedua pundaknya. Nah, tanpa nanti ujungnya yang kanan diletakkan di kiri, diselempangkan kiri, yang kiri diselempangkan kanan. Nah, kalau sebatas dia kerupukan gini, itu namanya sadl. Nah, ini sebagian pendapat para fuqaha. Sebagian yang menyatakan ayatu arida ala ra'si, menggunakan kain, letak kain di atas kepalanya, kemudian terjulur kepada semua tubuhnya. Nah, mungkin kayak abaya ya. Nah, jadi dia pakai kain dari atas, dikerupkan semua, dan tangannya ini tidak ada jalan keluarnya. Nah, sehingga dia kerupukan, dia sholatnya, takbirnya nggak kelihatan. Nah, semua tangannya di dalam. Baik. Ada juga yang menyatakan makna sadl itu menggunakan pakaian yang melewati mata kaki. Ini isbal. Nah, ini sadl. Baik, ini berapa pengertian sadl yang disebut oleh para fuqaha. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Dan ini hukumnya makruh menurut mu'allif. Nah,
Baik. Dan juga sebagian para ulama menyebutkan demikian pula orang sholat menggunakan jaket, yang jaketnya itu kemudian baik tidak dimasukkan lengannya. Nah, jadi dia disampirkan di pundaknya. Jadi tidak dipakai lengannya dimasukkan, tidak, hanya disampirkan di pundaknya dan dia sholat. Nah, baik. Beda dengan imamah atau putra. Nah, yang disampirkan di kepala kemudian dia muncul ke bawah. Ini beda. Nah, karena demikianlah cara pakainya. Nah, ini dikecualikan. Baik, ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Baik. Kemudian wastimalu sama, dan juga makruh hukumnya istimalu sama. Baik, istimalu sama ini seorang menutup sekujur tubuhnya dan tangannya tidak keluar dari selimut. Jadi dia menggunakan selimut menutup semua tubuhnya. Nah, ini juga makruh. Baik. Maka dia sebutkan soma. Nah, karena tidak ada jalan keluarnya. Nah, dari ujung kepala sampai kaki itu enggak ada jalan keluar. Semuanya dibungkus. Nah, dia sholat tidak kelihatan takbirnya, tidak kelihatan sedekapnya. Nah, maka dia hukumnya makruh. Baik. Syekh rahimahullah menyebutkan li'anna hadza yamna'u min kamalil ityan bi masru'atis shalah. Karena dengan model pakaian demikian, dia tidak bisa untuk menjalankan perkara-perkara yang disyariatkan dalam sholat. Wa li'annahu la qudira anna syai'an qala 'alaihi, dan juga alasan yang kedua kenapa ini makruh. Enggak boleh sholat dengan kerukupan semuanya, enggak bisa keluar tangan dan kakinya. Kata beliau, seandainya tatkala dia sedang sholat ada barang dia yang dicuri. Nah, kata beliau rahimahullah, la yatamakkan minal badri biraddi, dia tidak bisa langsung untuk menolaknya, untuk mengejarnya. Nah, sedang sholat mungkin sutrahnya itu tas dia lagi safar misalnya. Ada orang lewat kemudian diambil tasnya, ya dia nggak bisa ngejar. Wong dia semuanya dikerupuki, nah nggak bisa narik juga. Nah, ini alasan yang disebut rahimahullah. Nah, maka ini perkara yang makruh. Baik. Wa taghyatu wajhi. Yang ketiga, perkara yang makruh menutup wajah. Nah, menutup wajah. Ini juga salah satu alasannya, ini akan menghalangi antara dia dan sujudnya. Kalau lagi sujud, nah, para wajahnya tertutupi. Dan itu makruh hukumnya, kecuali kalau memang ada sebab-sebab yang kemudian diperbolehkannya. Misalnya fillah azakumullah tatkala bersin. Nah, tatkala bersin itu memang disunahkan untuk menutup wajah. Nah, sehingga otomatis setelah dia bersin kemudian dia menutup wajahnya. Baik, dengan imamahnya misalnya setelah dia bersin, ini diperbolehkan. Baik, ini pengecualian bagi kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan yang kedua, khusus bagi kaum perempuan tatkala sholat dan di sekitarnya ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia sholat sambil menggunakan cadar. Nah, ini perkara yang diperbolehkan. Baik. Ini disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa istasna min dzalika, kata Syekh rahimahullah, al-mar'ah idza kana qawluhu rijalun laisu min maharimiha. Dikecualikan kaum perempuan jika di sekelilingnya itu ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Fa inna taghdiyata wajhiha in itu wajibun. Maka pada saat itu menutupi wajahnya itu perkara yang wajib. Nah, hukum asalnya tidak boleh, makruh. Karena di sekitarnya ada kaum laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia wajib untuk menutup wajahnya. Wala yajuzu laha kasuf, tidak boleh bagi dia untuk menyingkap cadarnya. Nah, sehingga ikhwani fillah azakumullah, sehingga kalau nanti seorang perempuan sholat di jamaah kaum perempuan dan tidak dikhawatirkan enggak ada kaum laki-laki, nah, maka hukum asalnya tidak boleh perempuan pakai cadar tatkala sholat. Mungkin tatkala sholat Id, nah, dia berada di barisan kaum perempuan yang mungkin enggak ada kaum laki-laki yang seliweran di situ, maka dibuka cadarnya. Nah, ini karena itu hukum asalnya.
Nah, pengecualian jika ada di sekitarnya kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, kemudian perkara yang makruh, baik yang keempat, wal lisan ala famihi wa anfi. Lisan, yakni menutupi mulutnya dan hidungnya. Nah, lisan, semisal cadar tadi. Baik. Ini juga ikhwan fillah azakumullah perkara yang makruh, menutupi mulut dan menutupi hidung dikecualikan tatkala menguap. Ini sunnah. Nah, untuk ditutupi mulutnya. Baik. Demikian pula kata Sufyan rahimahullah, selain tasawuf, selain menguap boleh seorang menutup mulutnya dalam salat. Wa in kana qawluhu ra'iha kariha. Kalau di sekitarnya itu ada bau yang tidak enak, tu'addihi minas shalah, yang tu'dihi bis shalah, yang menyakiti dia, mengganggu dia setelah dia sedang salat. Wahtaja ila lisan, dia butuh untuk menutup mulutnya atau menutup hidungnya. Kata beliau, fahada jaizun, maka itu boleh, li'annahu lil hajah. Nah, ini pengecualian. Ada bau-bau yang tidak enak setelah dia sedang sholat, yang mengganggu kekhusyuan dia, maka boleh kemudian dia menutup mulutnya dan menutup hidungnya. Tapi hukum asalnya, baik, kalau tidak ada perkara-perkara demikian, tidak boleh dia menutup mulutnya dan menutup hidungnya. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Demikian pula tatkala seorang sedang batuk misalnya. Nah, ini dia menutup mulutnya. Ini perkara-perkara lil hajah yang diperbolehkan. Baik. Kemudian yang kelima, perkara-perkara yang makruh. Wa kafu kummihi wa lufuhu. Dan makruh hukumnya, baik, untuk menarik lengan. Nah, menarik lengan, menyingsingkan lengan pakaiannya, dan lufu, dan melipatnya. Nah, baik, ini termasuk perkara yang makruh, menarik, jadi menyingsingkan, tidak dilipat tapi ditarik ke atas, baik, atau juga dengan melipatnya, dengan cara dilipat. Qala fuqahauna, kata Sufyan rahimahullah, berkata para fuqaha kita, wala farqa baina ayyaf ala dzalika 'inda shalah min ajli shalah aw ayyaf ala dzalika li 'amalin qabla shalah. Ini enggak ada bedanya. Antara seseorang itu melipat pakaiannya atau melipat celananya, menjelang dia sholat, atau memang sudah lipatan sebelum sholat. Nah, mungkin dia kerja yang membutuhkan untuk dilipat, pakaiannya misalnya, ini juga termasuk perkara yang makruh setelah dia sholat, tetap dengan keadaan pakaian yang demikian. Nah, jadi melipatnya atau menarik, menyingsingkannya ke atas, ini perkara yang makruh menurut beliau rahimahullah. Nah, baik. Ini akan dibina azakumullah. Sufyan rahimahullah beliau bawakan dalil dalam syarahnya, hadis yang dikeluarkan Imam Bukhari wa Muslim dari Ibnu Abbas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Wala aku fasya'ran wala thawban, dan aku tidak mengikat, tidak menarik rambut dan juga tidak pula pakaian. Jadi tidak diikat rambutnya tatkala sholat meskipun itu panjang, baik, dan juga tidak mengikat pula pakaiannya. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, sehingga ini termasuk perkara yang dimakruhkan.
di dalam sholat. Baik. Kalau misalnya ikhwan fillah azakumullah, baik. Kalau kemudian dia tidak sing-singkan pakaiannya, baik itu lengannya maupun celananya, mungkin dia beralasan, baik, ini kan perkara yang muharram, yakni musbil. Nah, ingat ikhwan fillah azakumullah, isbal itu muharram di sholat wa fi ghairi sholat. Nah, di dalam sholat maupun juga di luar sholat. Nah, tapi ikhwan fillah azakumullah, tatkala seorang itu mau sholat, baik, maka ada larangan untuk melipat pakaiannya. Nah, melipat lengannya, melipat celananya. Nah, ini perkara yang terlarang. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Sehingga kalau memang ingin terhindar dari itu semua, ya jalan satu-satunya cuma satu. Nah, enggak ada yang kedua, enggak ada yang ketiga. Digunting. Nah, enggak perlu dilipat. Nah, karena ikhwan fillah azakumullah bukan kita suudzon, enggak. Nah, biasanya itu yang model lipat-lipatan itu, nah, itu mandatnya jadi tergantung situasi. Nah, jadi bisa nanti modelnya panjang, bisa modelnya pendek, tergantung siapa yang bertemu dengan dia. Nah, sehingga elastis manhajnya. Nah, jadi dia bisa kadang bertemu kelompok yang musbil, ya musbil. Nah, nanti kalau saya pakaian di atas mata kaki, nanti pakaian zuhro, semuanya musbil, bukan zuhro, yang itu mau wajib. Nah, nanti saya kelihatan beda, ya harus beda. Nah, itu perkara yang wajib. Nah, maka ikhwan fillah azakumullah, baik, kalau dia mandatnya yang demikian, repotnya kalau dia mau sholat, bingung dia. Ini mau ditinggikan, ini ada larangannya. Nah, nggak ditinggikan musbil, haram semuanya. Nah, itu jalan satu-satunya. Nggak ada jalan kedua, nggak ada jalan ketiga, digunting. Nah, sholat selesai. Ini ikhwan fillah azakumullah. Baik. Kemudian tentang larangan isbal di dalam sholat, ini juga nanti diperbincangkan hadisnya. Nah, nanti akan disebutnya oleh mu'allif rahimahullah. Baik. Kemudian perkara yang keenam, wasaddu waqtihi kazunnar. Nah, dan mengikat bagian tengahnya, bagian tengah pakaian. Kazunar, zunar itu ikat pinggang. Nah, sabuk sebagaimana sabuknya orang Nasara. Nah, ikhwan fillah azakumullah, beliau sebutkan makruh. Nah, dalam keadaan ikhwan fillah azakumullah, alasannya apa? Kok tidak boleh pakai sabuk itu? Nah, alasannya tasabbuh dengan Nasara. Nah, kalau alasannya tasabbuh dengan Nasara bukan dokumen makruh, tapi haram. Nah, ini yang dikuatkan sama Ibnu Shalih rahimahullah. Nah, kalau ilahnya tasabbuh bukan makruh, haram hukumnya. Nah, kecuali kalau ilahnya bukan tasabbuh, mungkin bisa makruh. Nah, tapi ini ilahnya tasabbuh dengan orang-orang Nasara. Nah, sehingga ikhwan fillah azakumullah, baik, Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah ditanya oleh seorang, ya Imam, apa kamu sependapat dengan pendapat ini yang kita dibawakan hadis? Nah, apa kamu juga berdalil dengan hadis ini? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, apa kamu melihat saya keluar dari gereja? Apa kamu melihat saya menggunakan zunar? Nah, sehingga saya tidak berpegang dengan hadis ini. Itu menunjukkan menunjukkan saya itu bukan orang Nasrani. Nah, saya nggak keluar dari gereja dan saya tidak pakai sabuk. Kalau ada hadis ya tak pegang, itu sebagai hukum. Nah, itu hujahnya Imam Syafi'i rahimahullah. Tatkala dibawakan hadis, apa kamu sependapat dengan hadis ini? Ini bukan hadis sunnah, bukan hadis amin. Nah, Imam Syafi'i diminta pendapatnya berusaha dengan hadis. Jawaban juga, apa kamu melihat saya keluar dari gereja? Apa kamu melihat saya menggunakan sunnah? Nah, saya ini orang Muslim, berarti saya harus pakai hadis itu. Nah, menunjukkan ikhwan fillah sunnah itu termasuk adatnya orang-orang Nasara. Nah, maka beliau sebutkan di sini, saya itu termasuk makruh. Nah, kalau saya rahimahullah beliau menyebutkan wala yaqtasu al-karah faqat, ini enggak dibatasi makruh saja. Nah, li'annana naqul
Karena kami menyatakan innal illa fi dzalika aisabiya sunnatun nasara. Karena ilahnya itu tasabbuh dengan sabuknya Nasara. Nah, wa hadza yaqtadi ay yakuna haraman. Dan ini baik keputusannya itu haram baginya. Nah, bukan makruh. Nah, ini ikhwan fillah a'azakumullah. Baik. Tapi wallahu a'lam bishawab. Saya juga enggak tahu. Model sabuknya orang Nasara itu bagaimana? Yang disebut sunnah itu ya. Apakah dari kulit, ada ininya, ada saknya, atau model bagaimana Allah alam enggak tahu. Nah, jadi mungkin nanti yang tahu, baik mungkin cari-cari di mana. Oh, ini gambarnya sebenarnya orang Nasara misalnya. Jadi nanti ya di Google, nah di browsing, oh ini ternyata sebenarnya orang Nasara ini. Jadi nanti bisa dibedakan. Apakah mutlak? Nah, apa khusus sabuk yang menyerupai orang Nasara? Nah, karena juga Allahu a'lam bishawab, baik di dalam Zadul Ma'ad itu kan disebutkan pedang-pedangnya Rasulullah. Nah, baju-bajunya Rasulullah juga tidak disebutkan sabuknya Rasulullah. Nah, apa mungkin kemudian kita mengambil kesimpulan berarti Rasul nggak punya sabuk? Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik, jadi sabuk yang model mana? Nah, yang persis dengan sabuknya orang Nasara itu yang terlarang. Apa kemudian semua ikat pinggang, semua sabuk itu kemudian tidak boleh dipakai karena tasabbuh. Nah, ini nanti perlu pembahasan lagi. Nah, kalau yang mutlak sabukan nggak boleh. Nah, ini konsekuensi terutama bagi PNS. Ya kok nggak sabukan? Penampilannya bagaimana, melorot nanti. Nah, harus pakai kolor, nggak pantas. Nah, jadi tapi kalau memang itu, nah mutlak sabuknya pantas nggak pantas ya itu hukumnya. Nah, kalau memang itu mutlak semua ikat pinggang itu terlarang karena tersebut dengan orang-orang Nasrani. Nah, jadi wallahu a'lam bishawab, ini perlu ada perincian apakah khusus yang dilarang yang mirip dengan sabuknya orang Nasrani modelnya, atau mungkin mutlak yang dimaukan bukan sabuknya tapi adatnya. Adat sabukan itu adatnya Nasrani misalnya, bukan model sabuknya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.